Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Agiksan, NIM 2041050101003. Di sini saya akan memberi tanggapan dari video Bapak Abdul Wadud Nafis yang berjudul tentang pengangguran dalam perspektif Islam. Pengertian pengangguran tersebut yaitu pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja usia 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Ada juga macam-macam pengangguran. Yang pertama ada pengangguran terbuka, artinya secara nyata tidak memiliki pekerjaan, tidak mempunyai penghasilan baik sebagai karyawan ataupun pengusaha. Yang kedua, pengangguran tersembunyi, yaitu dia bekerja tapi dengan waktu tidak standar. Misal perusahaan membutuhkan karyawan 10 orang, ditargetkan selesai dengan waktu bekerja 8 jam. Namun 12 orang sehingga bisa selesai dengan waktu 7 jam, maka 1 jamnya karyawan bisa dikatakan sebagai pengangguran tersembunyi. Yang ketiga yaitu pengangguran musiman, adalah pengangguran yang terjadi pada bulan-bulan dan waktu-waktu tertentu. Misal pada sektor pertanian, petani tebu hanya bekerja pada saat musim tanam dan panen, sedangkan antara musim tanam dan panen dia sedang menganggur. Yang keempat, pengangguran setengah menganggur, yaitu ketika seseorang bekerja hanya waktu yang sedikit. Misal dalam 7 hari dia hanya bekerja 3 hari, maka 4 harinya dia menganggur. Lanjut dalam jenis-jenis pengangguran. Pengangguran friksional adalah orang yang pernah bekerja tapi kemudian dia mencari pekerjaan baru atau resign atau berhenti namun belum mendapatkan pekerjaannya. Yang kedua, pengangguran siklikal adalah pengangguran yang disebabkan oleh siklus ekonomi. Misal ada perusahaan yang harus mengurangi produksinya, otomatis yang semulanya karyawannya 500 orang maka harus dikurangi menjadi 400 orang karena produksi turun. Nah, 100 orang yang terkena PHK tersebut masuk dalam pengangguran siklikal. Yang ketiga yaitu pengangguran struktural, adalah pengangguran yang disebabkan penurunan ekonomi, misal sebab COVID-19, sehingga perusahaan harus mengurangi karyawannya. Yang keempat, pengangguran teknologi adalah pengangguran yang disebabkan oleh efek perkembangan teknologi yang misal dalam pertanian ketika panen yang semulanya menggunakan tenaga manusia dengan cara tradisional kemudian digantikan dengan cara mesin yang otomatis, sehingga pekerja yang memakai tenaga manusia tidak digunakan lagi. Berikut penyebab pengangguran. Yang pertama, tidak sebanding dengan penawaran dengan permintaan pekerja. Yang kedua, turunnya pengeluaran total dan output. Yang ketiga, perubahan teknologi. Yang keempat, waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Dampak pengangguran. Ada 11 dampak dalam terjadinya pengangguran ini. Yang pertama yaitu menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan biaya sosial. Yang ketiga, menurunkan aktivitas perekonomian. Yang keempat, menurunkan penerimaan negara. Yang kelima, menurunkan tingkat keterampilan. Yang keenam, kegiatan distribusi kurang lancar. Yang ketujuh, terjadinya kemiskinan. Yang kedelapan, kurang gizi. Yang kesembilan, tindak kriminal meningkat. Yang kesepuluh, produktivitas tenaga kerja rendah. Yang ke-11 yaitu upah yang sangat rendah. Kemudian cara mengatasinya yaitu
menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Yang kedua, informasi lowongan kerja yang luas. Yang ketiga, memberikan pelatihan kerja. Yang keempat, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Yang kelima, meningkatkan peredaran modal usaha. Yang keenam, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Yang ketujuh, transmigrasi. Dalam Islam, pengangguran yaitu ada dua, yaitu ada pengangguran jabariyah dan pengangguran khairiyah. Dalam pengangguran jabariyah yaitu adalah pengangguran yang dimana seorang tidak mempunyai hak sedikit pun memilih status dan terpaksa menerimanya. Pengangguran seperti ini umumnya terjadi karena seorang yang tidak mempunyai keterampilan sedikit pun yang sebenarnya bisa digali dan dipelajari sejak kecil. Sedangkan pengangguran khairiyah yaitu pengangguran yang terjadi karena pilihan yang diambil sebenarnya mampu untuk bekerja, tetapi orang tersebut memilih untuk tidak bekerja. Solusi pengangguran perspektif dalam ekonomi Islam yaitu ada dua, yaitu mekanisme individu. Misal penyebab adalah dia malas bekerja, maka solusinya harus diberikan dorongan atau motivasi agar semangat bahwa dia bisa bekerja dan memanfaatkan dunia akhirat. Atau dia terkendala informasi dalam lowongan kerja, maka harus diberikan informasi yang lebih banyak dalam lowongan pekerjaan ini. Yang kedua yaitu mekanisme sosial ekonomi. Jika ini berhubungan dengan negara, maka solusinya bagaimana pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang membuat angka pengangguran ini menurun signifikan atau bisa menyediakan lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyak mungkin. Sekian dari tanggapan dari saya terhadap video Bapak Abdul Wadud Nafis. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.